Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dalam diskusi debat kita pada siang ini. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya diskusi debat kita pada hari ini. Saya Alfian Gari Rusadi. Saya di sini sebagai moderator, dan selanjutnya ya dipersilakan untuk saudari untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, di sini saya sebagai narasumber, yaitu Fani Ramadhani Masyasi, akan menjadi narasumber yang akan membahas tentang BPI dan Nantara. Baik, terima kasih kepada saudari Fani, dan selanjutnya kepada tim pro untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin dipersilakan. Nah, terima kasih moderator. Saya Pak Sigit Pratama. Saya di sini duduk di sini menjadi tim pro terhadap Danantara dan menjadi moderator. Baik, terima kasih kepada saudara Sigit, dan selanjutnya dipersilakan untuk memperkenalkan diri dari tim kontra kepada saudari. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Alfian Ramadhani. Saya di sini sebagai tim kontra dari jalannya debat BPI dan Nantara. Baik. Saya kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Vina, dan selanjutnya dipersilakan untuk tim kontra 2 untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih moderator. Saya Ananda Lutfi sebagai tim kontra 2 BPI dan Nantara. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada saudara. Dan selanjutnya di sini saya akan memimpin diskusi kita pada kali ini yang berkaitan dengan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara. Dan mungkin dari saudari narasumber bisa menyampaikan atau menjelaskan sedikit terkait apa itu dana usaha. Mungkin saya lemparkan kepada Terima kasih kepada moderator. Sedikit saya akan menjelaskan apa itu BPI dan Nantara dan kenapa dan Nantara itu ada. BPI dan Nantara yaitu lembaga dana investasi pemerintah Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia untuk berfungsi mengoptimalkan investasi pemerintah guna mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang mana adapun badan-badan BUMN yang mendukung BPI ini yaitu yang pertama Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, BRI, Telkom, Pertamina, dan MIT-ID. Dan antara ini didukung oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 yang disahkan oleh DPR pada tanggal 24 April 2025, yang mana ini undang-undang ini perubahan dari perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudari narasumber. Dan selanjutnya di sini kita akan berdiskusikan tentang BPI dan Nantara. Mungkin dari pandangan dari tim pro sendiri terkait BPI dan Nantara, gitu kan? Mungkin kepada tim saudara tim pro dipersilakan untuk menjelaskan. Ya, terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mungkin sedikit menjelaskan Danantara. Danantara sendiri daya Anagata Nusantara, daya berarti energi, Anagata berarti masa depan. Nusantara sendiri menggambarkan Indonesia. Jadi Danantara sendiri merupakan lembaga super holding yang memiliki potensi besar meningkatkan efisiensi perusahaan negara dengan tujuan untuk mengoptimalkan dan sinergi kinerja terhadap BUMN. Jadi di Danantara sendiri merupakan opportunity dan peluang bagi Indonesia dalam investasi untuk meningkatkan dan mengoptimalkan semua aset-aset negara
aset bergerak maupun tidak bergerak. Danantara juga didanai dari dividen BUMN seperti yang kita sama-sama ketahui. Jadi Danantara merupakan peluang juga terhadap ekonomi kita untuk berkembang menjadi 7-8% dan meningkatkan PDB sebesar 13%, menjadi salah satu tujuan ekonomi meningkat untuk terhadap Indonesia, perencanaan Indonesia, target Indonesia Emas 2045. Di dana Gantara sendiri juga diawasi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga Bapak Joko Widodo sebagai mantan presiden dan juga Bapak SBY. Ini bisa kita simpulkan Danantara merupakan sebuah aset berharga yang tentunya dikelola dengan pakar-pakar yang pandai di bidangnya masing-masing untuk mengoptimalkan profit terhadap negara kita Indonesia. Jadi mungkin itu yang bisa saya gambarkan terhadap Danantara, positif yang diberikan terhadap Danantara. Ya, saya kembalikan kepada Anda. Baik, mungkin itu saja dari pendapat tim Pro terkait dengan Danantara. Mungkin bisa saya simpulkan sedikit terkait apa yang disampaikan oleh tim Pro tersebut, bahwasanya Danantara itu sebuah aset yang berharga di negara. Jadi Danantara itu tempat sarana untuk perkembangan perekonomian di Indonesia. Mungkin bisa tim kontra menyampaikan pendapat apa yang disampaikan oleh tim Pro tadi. Mungkin kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya ingin menanggapi sedikit dari ucapan dari tim Pro, bahwasanya kita akan memajukan negara ini menjadi negara emas di 2045 dengan investasi dari Danantara tersebut. Kalau menurut saya itu buruk bagi dampak dari Indonesia ini. Kenapa seperti itu? Karena dari yang kita lihat ini ya, bahwasanya korupsi masih merajalela di Indonesia ini. Kemarin terakhir kita dengar itu korupsi ada Pertamina dan BUMN itu, Pertamina itu masuk ke dalam BUMN juga kan Pak? Jadi maksud saya kayak korupsi yang sekarang ini mungkin lebih banyak menjadi kontra di Danantara tersebut nantinya. Kalau misalkan nanti itu akan berhasil, ya baguslah bagi Indonesia. Tapi kalau misalkan tidak berhasil, itu akan menurunkan Indonesia kita. Itu nggak akan jadi yang Indonesia Emas 2045 itu tidak akan terlaksana. Nah, mungkin menurut pendapat saya seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada saudari dari tim kontra. Dan apa tanggapan dari tim Pro terkait yang disampaikan oleh saudari tadi, bahwasanya BUMN ini termasuk ke dalam PT Pertamina, yang dimana di sana kan ada dana dari Pertamina yang dikorupsi. Jadi bagaimana nantinya jika BUMN mengolah Danantara tersebut menimbulkan korupsi yang lain gitu, untuk perkembangan ekonomi di Indonesia. Mungkin saya tempatkan kepada tim Pro dipisahkan. Ya, jadi seperti ini Saudari Vina. Saya sedikit akan memberikan pandangan saya terhadap pandangan-pandangan negatif terhadap Danantara itu sendiri. Ya, memang kalau kita lihat ke belakang, banyak kasus-kasus dari BUMN seperti Pertamina, Timah, dan lain-lainnya merupakan memang dampak negatif yang begitu besar
setelah kita ketahui nominal anti korupsi juga. Tapi di balik itu Danantara sendiri bukan lembaga yang dibentuk untuk seakan-akan dibentuk dengan struktur yang tidak jelas atau tanpa hukum yang jelas. Danantara sendiri juga memiliki payung hukumnya sendiri, Bu. Jadi memiliki payung hukum dan juga diatur dalam undang-undang yang disahkan oleh DPR kemarin, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Nomor 19 dalam BUMN. Saya rasa di pengawasnya pun sudah jelas diawasi oleh Presiden langsung, tidak melalui perantara dari menteri atau yang lain-lain. Jadi menurut saya apa salahnya kita memiliki memiliki pandangan untuk mendapatkan sebuah peluang terhadap investasi yang dijalankan oleh Danantara, di mana itu merupakan mengoptimalkan aset-aset negara untuk menciptakan profit yang besar untuk negara Indonesia sendiri. Ya, mungkin itu saja, moderator. Mungkin terima kasih pada bagaimana tanggapan dari tim kontra 2 saudara Nanda terkait apa yang disampaikan oleh tim pro tadi. Mungkin tanggapan saya tentang pendiriannya Danantara ini dapat berpotensi tinggi menyebabkan korupsi di Indonesia ini. Dikarenakan tanpa pengawasan yang ketat dan hukum yang ketat bagi pendirian Danantara ini. Jika Danantara ini bangkrut, bank BUMN ini dapat ikut tersandra oleh hutang. Sedangkan hutang negara Indonesia saat ini sudah banyak dari negara-negara Cina, negara Amerika, dan di dalam negeri kita sendiri korupsi masih merajalela. Jadi pembentukan Danantara berpotensi juga mensentralisasi kekuasaan yang berlebihan. Bahwasanya pejabat-pejabat di pemerintahan Indonesia tersebut sangat haus jabatan. Nah, ini menyanggah sedikit. silakan kepada tim pro. Mungkin saya rasa kalau saudara Nanda berbicara tentang hukum yang tidak jelas, bukannya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 terhadap pembentukan Danantara sendiri sebagai lembaga superholding yang akan mengoptimalkan meningkatkan tujuannya untuk sinergi dengan BUMN. Jadi pasti ada hukum yang jelas terhadap dalam Danantara. Danantara merupakan lembaga investasi, saudara Nanda. Jadi dalam investasi kita bisa rugi, bisa profit. Di dalam hukum sendiri, dalam Danantara, jika misalnya kita bicara negatifnya tidak berhasil, tidak ada orang yang akan dipidana terhadap itu, kecuali Danantara digagal karena seperorangan. Bahkan di Danantara sendiri dalam strukturnya sudah saya jelaskan, pengawasnya langsung presiden, tidak ada perantara terhadap pengelolaan Danantara. Jadi ya saya sanggah sedikit ya moderator, walaupun udah dipantau presiden langsung, tetap yang sudah disampaikan saudari Vina tadi, koruptor yang dari Pertamina, PLN, PT Timah hanya dihukum 5 tahun saja. Sedangkan mereka itu menyebabkan kerugian besar bagi Indonesia sendiri. Ya, jadi begini, izin moderator. Silakan, Bu. Mungkin stigma negatif terhadap badan-badan BUMN yang lain memang masih menjadi dihantui oleh masyarakat terhadap korupsi Timah, korupsi Pertamina. Tapi kita bisa lihat Danantara sendiri juga baru dibentuk. Belum kita lihat ke depannya seperti apa. Jadi haruslah kita memberikan sokongan positif terhadap Danantara sendiri. Selain itu sudah saya jelaskan di mana
pengisi jabatan di Danantara merupakan non pemerintahan, yang pertama non politik, politisi, dan juga diisi dengan orang-orang yang berkompeten di bidangnya, apalagi di dalam CEO perusahaan dan sebagainya. Jadi saya rasa peluang-peluang korupsi itu sangat kecil sekali untuk Danantara itu sendiri. Izin berbicara moderator. Saudara berbicara tentang masalah korupsi dan tidak ada yang dirugikan. Kalau misalkan ada satu pihak yang merugikan, berarti akan merugikan semuanya gitu. Kalau misalkan itu tidak berhasil, dari siapa itu yang tidak berhasilnya nanti? Siapa yang akan dirugikan? Saya sudah bilang. Dari siapa yang merugikan? Ya, Oke. seperti Tunggu. Mungkin Mungkin bisa dijelaskan. ya. Lanjutkan Lanjutkan Jadi, kepada tim. Oke. Tadi saudara bilang kan kalau misalkan itu tidak akan memberikan dampak kepada orang yang kalau misalkan itu tidak berhasil gitu, tidak ada yang akan masuk penjara itu. Secara dari sini aja, dari hal kecil saja, korupsi, salah satu korupsi yaitu Pertamina lah kita contohnya, itu yang membuat yang menjadikan yang korupsi itu orang Pertamina itu kan. Nah, kalau Danantara ini yang dirugikan siapa? Yang merugikan siapa? Kalau saudara bilang seperti itu tadi. ya, izin. Mungkin tunggu saudara tim pro, apakah sudah cukup dari tim? Ya, Mungkin jadi silakan. seperti ini. Saya sudah bilang dari awal bahwa Danantara merupakan lembaga investasi. Di dalam investasi kita bisa profit, bisa jatuh rugi. Jadi dalam untung dan rugi dalam investasi, tidak ada yang bisa Anda tuding sebagai koruptor atau sebagai mana hal macam, karena ini merupakan lembaga investasi yang dipertanggungjawabkan dan sudah jelas payung hukumnya, bagaimana sistemnya, dan juga jika terjadi kerugian yang saya harap juga tidak menjadi nyata, kalau jika kerugiannya karena perseorangan mungkin bisa dipidana dalam hal tersebut. Tapi saya sudah bilang ini merupakan opportunity, jadi sebuah peluang yang besar untuk mencapai ekonomi Indonesia yang lebih baik dan mengangkat Indonesia menjadi dari negara berkembang ke negara maju. Ya. Izin sebelumnya moderator. Silakan tim kontra. Saudara membahas sekarang tentang masalah negara berkembang dan negara maju. Secara kita ini merdeka sudah 79 tahun. Kenapa kita belum maju? Salah satunya itu kan korupsi. Korupsi masih merajalela di Indonesia ini. Bagaimana tanggapan saudara kalau masalah seperti itu? Ya, jadi begini, Saudari Vina. Perihal negara, mengapa negara kita maju, masih berkembang, banyak sebuah syarat-syarat negara harus naik ke peringkat selanjutnya seperti negara maju. Yang pertama itu pendidikan, ekonomi, dan juga lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat. Nah, solusi yang diberikan pemerintah untuk memajukan pendidikan, ekonomi. Secara pendidikan kita sebentar Bu, saya sampaikan sini. Pendidikan, ekonomi, dan juga peluang pekerjaan, dan antara bisa menjadi sebuah opsi untuk memajukan ekonomi dan pendidikan tersebut. Mengapa? Karena Danantara investasi yang mengoptimalkan aset-aset negara yang bergerak maupun yang tidak bergerak sebagai profit untuk Indonesia itu sendiri. Jadi kita bisa setelah menjalankan Danantara, profit yang didapatkan dari Danantara tersebut bisa kita salurkan untuk pendidikan yang lebih baik, ekonomi Indonesia yang tumbuh, yang kita harapkan 7-8%, dan juga lapangan pekerjaan yang akan terbentuk karena merupakan peningkatan efisiensi perusahaan negara-negara di segala bidang.
dan pastinya meningkatkan BUMN itu sendiri. Jadi seperti itu. Izin sebelumnya moderator. Silakan tim kontra. Saudara bilang kalau misalkan Danantara itu akan berdampak positif pada pendidikan. Secara Danantara itu diambil juga dari uang efisiensi pendidikan. Ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, saya paham. Memang Danantara bermodalkan dari dividen BUMN, efisiensi anggaran negara. Dana-dana yang merupakan menjadi sumber Danantara sendiri merupakan dana yang akan dioptimalkan menjadi peluang yang lebih besar, investasi, peningkatan perputaran uang untuk meningkatkan anggaran-anggaran yang sudah diambil dari efisiensi tadi, Bu, seperti yang Bu bilang pendidikan. Jadi Danantara ini bukan kita masang modal, terus setelah kita pasang modal ke sebuah lembaga itu habis. Jadi tidak, Bu. Jadi diputar uangnya, dioptimalkan di dalam Danantara menjadi profit negara. Jadi seperti itu, bukan hal yang kita berikan uang itu menjadi modal lalu habis begitu saja dibelanjakan, tidak, Bu. Jadi seperti Izin moderator. Tadi Anda Tunggu tim kontra. Ya, saya lanjutkan, saudara. Tadi Anda membicarakan tentang pendidikan. Harusnya di Indonesia ini yang dibangun itu harus pendidikan, bukan Danantara. Karena kalau pendidikan di Indonesia ini sudah bagus, pasti Indonesia bakal jadi negara maju di 2045. Nanti juga bisa buka lapangan baru, bagi masyarakat. Sedikit menambahkan dari saudara saya. Silakan, saudari. Izin ya moderator. Saudara bilang itu kan kalau misalkan Danantara ini kan sebuah investasi. Ya, Bu. Sebuah investasi untuk masa depan. Terus untuk masa sekarang gimana? Pendidikan loh itu efisiensinya. Jadi begini, Bu. Dan saya belum selesai. Ya, Tunggu, saudara. Lanjut, Bu. Banyak di sini, mungkin dari saudara yang sekarang ada organisasi, bukan? Organisasi saudara juga diefisiensi juga kan dari kampus saudara. Nah, jadi bagaimana tanggapan saudara seperti itu? Kalau misalkan mau menjadikan Indonesia emas di 2045 dari efisiensi anggaran tersebut, dari Danantara tersebut, berarti otomatis pemerintah hanya memikirkan masa depan, tidak memikirkan masa sekarang. Jadi seperti ini, Bu. Danantara merupakan proyek jangka panjang yang akan memberikan peningkatan terhadap negara kita dalam halnya pendapatan ekonomi. Jadi saya rasa kalau hanya Ibu bicara hari ini, bagaimana dengan di masa yang akan datang? Sedangkan Danantara berpikir ke masa yang akan datang untuk meningkatkan kualitas ekonomi Indonesia. Jadi saudara, mungkin waktu kita tinggal 2 menit lagi, mungkin bisa dijelaskan. ya, jadi bagi saya Danantara merupakan peluang peningkatan ekonomi kita dan juga peluang untuk meningkatkan pendidikan, lapangan pekerjaan, karena merupakan investasi yang saya bilang tadi, investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia, untuk masa depan Indonesia yang cerah, untuk masa depan Indonesia emas 2045. Ya, jadi terima kasih. Mungkin sekian hasil diskusi kita, diskusi debat kita pada kali ini. Saya mungkin di sini akan menyimpulkan terkait apa yang dibicarakan oleh tim pro dan apa yang dibicarakan oleh tim kontra tadi. Saya di sini sebagai tim netral. Bahwasanya jika pengelolaan dana dayaan Danantara tersebut, jika pengelolaan baik, maka baik juga ke depannya untuk perekonomian, pendidikan, atau pertumbuhan di Indonesia di masa yang akan datang. Sedangkan jika kita ambil kesimpulan dari tim kontra, jika pengelolaan Danantara tadi disalahgunakan
atau buruk pengolahan dananya akan nanti di tahun yang akan datang akan berdampak buruk bagi perekonomian maupun pendidikan di Indonesia. Mungkin sekian hasil diskusi kita pada kali ini. Saya sebagai moderator yang memimpin diskusi debat kita dari awal sampai akhir. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.